Menara Eiffel. Menara Eiffel adalah simbol kebanggaan nasional Prancis yang berdiri megah di jantung kota Paris. Dibangun antara tahun 1887 hingga 1889 oleh insinyur Gustave Eiffel. Menara ini dirancang untuk menjadi pusat perhatian pada pameran dunia tahun 1889 yang menandai peringatan 100 tahun Revolusi Perancis. Struktur baja setinggi 324 meter ini terdiri dari sekitar 18.000 bagian logam yang disatukan dengan lebih dari 2 juta paku keling. Pada masanya, menara ini menjadi konstruksi tertinggi di dunia sebelum dikalahkan oleh Gedung Chrysler di New York pada tahun 1930. Secara teknis, desainnya merupakan pencapaian luar biasa dalam rekayasa logam pada abad ke-19 yang memperlihatkan kekuatan dan fleksibilitas besi tempa. Pada awalnya, pembangunan Menara Eiffel banyak menuai kritik karena dianggap merusak estetika Paris. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, Menara Eiffel kemudian berubah menjadi simbol kemajuan teknologi dan keagungan bangsa Perancis. Kini, Menara Eiffel tidak hanya berfungsi sebagai menara observasi dan pemancar radio, tetapi juga sebagai lambang universal dari romantisme dan ketahanan seni arsitektur Eropa. Patung Liberty, Amerika Serikat. Patung Liberty adalah simbol kebebasan dan demokrasi yang berdiri megah di Pulau Liberty, New York. Monumen ini merupakan hadiah dari rakyat Perancis kepada Amerika Serikat pada tahun 1886 untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Dirancang oleh pemahat Perancis Frédéric Auguste Bartholdi dan dibangun dengan rangka logam hasil rancangan Gustave Eiffel, patung ini memiliki tinggi total sekitar 93 meter termasuk landasannya. Terbuat dari lembaran tembaga setebal 2,4 mm, patung ini menggambarkan sosok perempuan mengenakan jubah klasik dengan mahkota 7 pancaran cahaya yang melambangkan 7 benua dan samudera. Di tangan kanan ia mengangkat obor yang menjadi simbol pencerahan dunia, sementara tangan kirinya memegang tabula bertuliskan tanggal kemerdekaan Amerika, yaitu 4 Juli tahun 1776. Sejak awal, patung Liberty telah menjadi ikon imigrasi dan harapan bagi jutaan pendatang yang memasuki Amerika Serikat melalui pelabuhan New York. Secara simbolik, monumen ini mencerminkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan cita-cita universal tentang hak asasi manusia yang menjadi dasar berdirinya Amerika Serikat. Taj Mahal, India. Taj Mahal adalah mahakarya arsitektur Mughal yang terletak di Agra, India, dan dikenal luas sebagai simbol cinta abadi. Dibangun antara tahun 1631 hingga 1653 oleh Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istrinya, yaitu Mumtaz Mahal, yang wafat saat melahirkan. Kompleks makam megah ini dikerjakan oleh sekitar 20.000 pekerja dari seluruh Asia, dengan material marmer putih yang diimpor dari Rajasthan dan batu permata dari Persia serta Asia Tengah. Bangunan utamanya berdiri di atas platform tinggi dengan kubah utama setinggi 73 meter yang dikelilingi 4 menara ramping. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan harmonis antara seni Islam, Persia, Turki, dan India, menampilkan simetri sempurna yang melambangkan keseimbangan spiritual. Di dalamnya terdapat ruang makam Shah Jahan dan Mumtaz Mahal yang dikelilingi ukiran kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Secara simbolis, Taj Mahal mencerminkan kemurnian cinta, keindahan abadi, dan kebesaran spiritual. Kini, monumen ini diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia dan menjadi salah satu keajaiban dunia modern yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Colosseum di Italia. Colosseum adalah salah satu monumen paling terkenal di dunia yang mencerminkan kejayaan dan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dibangun antara tahun 72 hingga 80 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh putranya Titus. Amfiteater raksasa ini digunakan untuk pertunjukan gladiator, perburuan hewan, dan acara publik lainnya yang menampilkan kekuatan serta hiburan bagi rakyat Romawi. Struktur opal setinggi 48 meter ini mampu menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 penonton, menjadikannya salah satu arena terbesar pada masanya.
Secara teknis, Kolosium merupakan keajaiban rekayasa kuno, dibangun dari beton Romawi, travertin, dan batu tuf dengan sistem lengkungan yang memungkinkan ketahanan luar biasa terhadap waktu dan gempa. Rangkaian koridor dan ruang bawah tanahnya menunjukkan tingkat perencanaan yang tinggi dalam pengelolaan acara. Secara simbolis, Kolosium tidak hanya mewakili kekuatan fisik Romawi, tetapi juga kompleksitas peradaban yang memadukan seni, kekuasaan, dan pertunjukan. Kini, reruntuhannya menjadi simbol abadi dari ketangguhan sejarah Romawi dan warisan arsitektur dunia. Menara Pisa di Italia. Menara Pisa adalah salah satu bangunan paling ikonik di Italia yang terkenal karena kemiringannya yang khas. Terletak di kota Pisa, menara ini dibangun sebagai menara lonceng untuk Katedral Pisa dengan konstruksi dimulai pada tahun 1173 dan baru selesai 2 abad kemudian akibat berbagai gangguan perang dan masalah struktural. Menara setinggi sekitar 56 meter ini dibangun dari marmer putih dan batu kapur, terdiri dari 8 tingkat dengan tangga spiral di dalamnya. Kemiringannya sekitar 3,97 derajat, terjadi karena pondasi yang tidak stabil di atas tanah liat lunak, yang menyebabkan bagian selatan menara perlahan tenggelam selama pembangunan. Upaya stabilitas besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 untuk mencegah robohnya menara, tanpa menghilangkan kemiringannya yang menjadi ciri khas. Secara simbolik, Menara Pisa mencerminkan ketekunan manusia menghadapi kegagalan teknis serta menjadi lambang keunikan arsitektur abad pertengahan Italia. Kini, menara ini berdiri sebagai bukti keajaiban rekayasa yang tak disengaja, sekaligus ikon wisata dunia yang memikat jutaan pengunjung setiap tahun. Big Ben di Inggris. Big Ben adalah simbol keagungan dan ketepatan waktu kerajaan Inggris yang berdiri megah di tepi sungai Thames, London. Nama Big Ben sebenarnya merujuk pada lonceng besar seberat 13,5 ton yang terletak di dalam menara jam. Namun, seiring waktu, istilah ini digunakan untuk menyebut seluruh menara. Dibangun pada tahun 1859 sebagai bagian dari kompleks Istana Westminster, menara ini dirancang oleh arsitek Augustus Pugin dengan gaya gotik Victoria yang khas. Struktur menara setinggi 96 meter ini terbuat dari batu kapur Anston dan besi cor. Sementara mekanisme jamnya dirancang oleh Edmund Beckett Denison dan George Airy. Big Ben menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Inggris, termasuk serangan udara pada Perang Dunia Kedua yang sempat merusak sebagian bangunannya. Secara simbolik, Big Ben melambangkan keteguhan, tradisi, dan disiplin yang melekat pada identitas bangsa Inggris. Kini, menara yang secara resmi dinamakan Elizabeth Tower ini tetap berdiri tegak sebagai ikon global dari keagungan arsitektur dan semangat komunitas Inggris Raya. Kremlin dan Katedral Santo Basil di Rusia. Kremlin Moskow bersama Katedral Santo Basil adalah dua simbol terbesar dari sejarah dan kekuasaan Rusia. Kompleks Kremlin yang berdiri di tepi sungai Moskwa awalnya dibangun sebagai benteng kayu pada abad ke-12 sebelum digantikan oleh tembok batu bata merah pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Ivan III. Luasnya mencapai 28 hektar, berisi istana kekaisaran, gereja-gereja ortodok, dan gedung pemerintahan yang kini menjadi pusat administrasi negara Rusia. Tepat di luar tembok Kremlin, berdiri Katedral Santo Basil yang menakjubkan. Dibangun antara tahun 1555 hingga 1561 atas perintah Ivan IV untuk memperingati kemenangan atas Khanate Kazan. Katedral ini terkenal karena kubah-kubahnya yang berwarna-warni berbentuk seperti bawang, melambangkan nyala api lilin yang menjulang ke langit. Arsitekturnya menggabungkan gaya Bizantium, Rusia, dan Asia Tengah, mencerminkan keberagaman budaya dalam kekaisaran. Secara simbolik, Kremlin melambangkan kekuasaan dan keberlanjutan negara Rusia, sedangkan Katedral Santo Basil menjadi ikon spiritual
dan estetika yang menggambarkan jiwa rakyat Rusia. Menara Tokyo di Jepang. Menara Tokyo merupakan simbol modernisasi pasca Perang Jepang sekaligus lambang kebangkitan bangsa menuju era industri dan teknologi. Dibangun pada tahun 1958 di distrik Minato, Tokyo, menara ini terinspirasi dari Menara Eiffel di Paris, namun dibangun lebih ringan dan lebih tinggi, yakni setinggi 333 meter. Dirancang oleh arsitek Tanchu Naito, seorang ahli rekayasa struktur tahan gempa. Menara Tokyo berfungsi ganda sebagai menara komunikasi, observasi, dan simbol penyiaran nasional. Pada masa awalnya, Menara Tokyo menandai kemajuan pesat ekonomi Jepang setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, mewakili semangat Gan baru atau pantang menyerah yang menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Secara simbolis, menara ini menggambarkan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, menghubungkan warisan budaya timur dengan semangat inovasi modern. Kini, Menara Tokyo tetap menjadi ikon kota metropolitan terbesar di dunia, berdampingan dengan Menara Tokyo Skytree sebagai lambang kejayaan dan kemajuan Jepang. Tembok besar Cina di Tiongkok. Tembok besar Cina merupakan salah satu keajaiban arsitektur terbesar dalam sejarah manusia. Konstruksinya dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh berbagai negara bagian Tiongkok kuno. Akan tetapi, penyatuan dan perluasan terbesar dilakukan pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Panjang keseluruhan struktur yang tercatat mencapai lebih dari 21.000 km, membentang dari Gurun Gobi di barat hingga Laut Bohai di timur. Dibangun dari tanah, kerikil, batu, hingga kayu, tembok ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap serangan bangsa nomaden dari utara seperti bangsa Xiongnu. Selain fungsi militer, tembok besar ini juga menjadi jalur komunikasi dan simbol penyatuan bangsa di bawah satu kekaisaran. Dengan menara pengawas, benteng, dan gerbang besar di sepanjang lintasannya, struktur ini memperlihatkan kemegahan teknik dan ketekunan bangsa Tiongkok kuno. Secara simbolik, tembok besar Cina melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat kolektif rakyat Tiongkok untuk mempertahankan tanah airnya. Kini, tembok besar Cina diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi ikon kebanggaan nasional serta daya tarik wisata yang mendunia. Piramida Giza di Mesir. Piramida Giza di Mesir merupakan monumen paling monumental dari peradaban Mesir kuno dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan hingga kini. Dibangun sekitar tahun 2580 sebelum Masehi, pada masa Firaun Khufu dari dinasti keempat, piramida ini dirancang sebagai makam kerajaan yang menandakan keyakinan bangsa Mesir terhadap kehidupan setelah mati. Piramida Agung memiliki tinggi awal sekitar 146 meter dengan panjang sisi dasar 230 meter, terdiri dari lebih dari 2,3 juta blok batu kapur dan granit, masing-masing seberat rata-rata 2,5 ton. Teknik konstruksi yang digunakan masih menjadi misteri, menunjukkan tingkat perencanaan dan keterampilan luar biasa dari arsitek serta pekerja Mesir kuno. Kompleks Giza juga mencakup piramida Khafre, Menkaure, dan patung Sphinx besar yang menjaga area pemakaman. Secara simbolis, piramida melambangkan hubungan antara bumi dan langit, menggambarkan keabadian jiwa raja yang naik menuju Dewara Sang Matahari. Hingga kini, piramida Giza tetap menjadi bukti kemegahan ilmu arsitektur kuno dan ketekunan spiritual yang menandai peradaban Mesir sebagai salah satu yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Patung Kristus di Brazil. Patung Kristus yang berdiri megah di puncak gunung Corcovado di Rio de Janeiro, Brazil, adalah sebagai simbol perdamaian, iman, dan persatuan umat manusia. Dibangun antara tahun 1922 hingga 1931, monumen ini dirancang oleh arsitek Brasil Heitor da Silva Costa dengan rancangan kepala oleh pematung Prancis Paul Landowski.
Patung setinggi 30 meter dengan bentangan tangan mencapai 28 meter ini terbuat dari beton bertulang yang dilapisi batu sabun, material yang tahan terhadap cuaca tropis. Pembangunannya dilakukan untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Brazil, serta menegaskan identitas negara sebagai bangsa berlandaskan nilai-nilai Kristen. Secara visual, sosok Kristus dengan tangan terbuka melambangkan kasih universal dan penerimaan tanpa batas seakan memeluk seluruh kota Rio di bawahnya. Kini, patung Kristus diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern dan menjadi simbol nasional Brazil yang mencerminkan semangat damai, kerendahan hati, serta kebanggaan budaya bangsa Amerika Latin. Sydney Opera House di Australia. Sydney Opera House adalah mahakarya arsitektur modern yang menjadi simbol utama Australia dan salah satu bangunan paling dikenal di dunia. Terletak di Bennelong Point, Sydney, bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Denmark yaitu John Utzon yang memenangkan sayembara internasional pada tahun 1957. Konstruksinya dimulai pada tahun 1959 dan diresmikan pada 20 Oktober tahun 1973. Struktur megah ini memiliki atap berbentuk cangkang putih raksasa yang menyerupai layar kapal atau kulit kerang, mencerminkan kedekatan Australia dengan laut. Sydney Opera House memiliki panjang sekitar 185 meter dan lebar 120 meter, serta terdiri atas beberapa ruang pertunjukan besar yang dapat menampung lebih dari 5.000 penonton secara total. Pembangunannya melibatkan teknik rekayasa yang sangat kompleks pada masanya, terutama untuk menopang bentuk atap yang unik. Secara simbolik, bangunan ini melambangkan kreativitas, keterbukaan, dan semangat eksplorasi budaya bangsa Australia. Lebih dari sekedar pusat kesenian, Opera House menjadi ikon nasional yang menegaskan posisi Australia sebagai negara yang modern, berbudaya, dan berorientasi pada inovasi. Kini, tempat ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi magnet wisata global.